加速吸引，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。小野，赶紧离开这儿！小心后面！小野，快出来！甩掉了。太好了！什么？想不到猎物却是没能杀了那寒风。老师，Bab 1133 mengajarkan pelajaran. Yezong meletakkan tangannya di belakang punggungnya menghadapi ejekan dari wanita tua berpakaian abu-abu saat dia menunggu hasil tes akhir. Setengah jam berlalu sebelum pintu Tian yang tertutup rapat perlahan dibuka dengan sedikit suara berderit. Perhatian semua orang di ruangan itu menjadi kuat ketika mereka melihat bahwa akhirnya ada reaksi. Setelah itu, mata mereka langsung terfokus pada pintu. Sosok berambut putih perlahan melangkah keluar setelah pintu dibuka. Pada saat ini, Hanli sedang merajut alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut. Joy segera muncul di wajah wanita tua berpakaian abu-abu ketika dia melihat bagaimana Hanli bertindak. Setelah itu, matanya beralih ke area di belakang Hanli. Sosok kurus Xiao Yan perlahan muncul di tempat itu. Semua tatapan di dalam ruangan segera berhenti di dadanya ketika dia muncul. Tempat itu saat ini masih kosong. Ceka-ceka. Ekspresi mengejek dengan cepat muncul di wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu setelah dia gagal melihat lencana tingkat apapun di dada Xiao Yan. Tawa bangga tanpa sadar keluar dari tenggorokannya. Wanita berpakaian putih dan dingin di samping wanita tua berpakaian abu-abu itu juga mengangkat sudut mulutnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Orang ini memang badut yang hanya tahu bagaimana bersikap hebat. Lucu bahwa dia benar-benar menunggu di sini selama setengah hari. Orang tua dari klan Qiu itu juga menggelengkan kepalanya. Matanya mengandung rasa kasihan saat dia melirik Yezong. Klan Ye ini tampaknya benar-benar selesai. Yezong hanya mengerutkan kening di hadapan tatapan di dalam ruangan yang dipenuhi dengan berbagai emosi. Namun, ekspresinya tidak sepucat yang dibayangkan orang lain. Dia jelas menyadari kemampuan Xiao Yan. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia 100% yakin bahwa Xiao Yan dapat memperoleh lencana alkemis kelas menengah tingkat 7, dia, setidaknya, 80% percaya diri. Selain itu, melihat ekspresi Xiao Yan, itu tidak tampak seperti seseorang yang telah gagal. Hehe, sampah adalah sampah. Tidak peduli bagaimana seseorang melompat, dia hanya akan menjadi badut. Klan Ye sudah selesai. Tawa wanita tua berpakaian abu-abu yang menusuk telinga terdengar di dalam ruangan. Kegembiraan di dalam hatinya saat melihat Xiao yang gagal benar-benar bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata belaka. Hanli mengerutkan kening di hadapan tawa tajam dari wanita tua berpakaian abu-abu itu. Dia fokus padanya dan dengan samar berkata, "Terlalu dini bagimu untuk bahagia. Siapa yang memberitahumu bahwa dia telah gagal dalam ujian?" Suara Hanli telah menghentikan tawa wanita tua berpakaian abu-abu itu. Wajahnya segera menjadi sedikit tidak stabil saat dia dengan dingin tertawa. Diakon Han tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Yezong. Jika bocah ini telah lulus ujian, mengapa saya tidak dapat melihat lencana tingkatnya? Hanli memandang wanita tua berpakaian abu-abu ini dengan agak menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata,
dia telah berhasil lulus ujian untuk tingkat kelas menengah 7. Alasan mengapa saya tidak memberinya tier badge adalah karena saya yang lama merasa bahwa dia seharusnya bisa mendapatkan badge level yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, saya berdebat apakah saya harus membiarkan dia pergi ke markas Pil Tower untuk mengikuti tes lagi. Suara Hanli tidak diragukan lagi, seolah-olah sambaran petir meledak di tanah. Itu menyebabkan wajah semua orang langsung menegang. Tatapan ketidakpercayaan mereka berkumpul di wajah Xiaoyan. Wanita berpakaian putih khususnya penuh dengan ketidakpercayaan. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Diakon Han, kita harus melupakan masalah menuju ke markas untuk diuji. Xiaoyan tampaknya tidak menyaksikan wajah kaku saat dia berbicara dengan Hanli di depannya. Hanli terkejut mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan lencana yang mempesona dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan sopan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, "Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika Anda punya waktu, saya menyarankan Anda untuk pergi ke Pil Tower untuk diuji. Saya percaya bahwa Anda memiliki kemampuan itu." Xiaoyan secara acak membalik lencana setelah menerimanya. Lencana ini gelap dengan kekuatan. Ada nyala api yang menyala di lencana. Sebuah menara besar berada di dalam nyala api. Menara itu memiliki 7 bintang terang ungu emas di atasnya. Namun, bintang ketujuh sedikit lebih redup dari yang lain. Banyak tatapan di dalam ruangan terkejut saat mereka melihat lencana mempesona yang diputar Xiaoyan di tangannya. Ruangan itu segera menjadi benar-benar sunyi. Kelas menengah ke-7. Bahkan wanita tua berpakaian abu-abu, pria tua dari klan Qiu, atau bahkan Hanli tidak pernah mencapai tingkat itu. Namun sekarang, lencana yang mewakili kemuliaan ini telah mendarat di tangan Xiaoyan, yang tampak seperti seorang pria yang sangat muda. Wajah Ye Zong dipenuhi dengan senyuman. Ia mengelus jenggotnya, apalagi saat melihat ekspresi menarik dari wanita tua berpakaian abu-abu dan lain-lain. Kegembiraan yang sulit digambarkan melonjak keluar dari hatinya. Sejak penurunan klan Ye, sudah lama sejak dia melihat orang-orang ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu berubah-ubah saat dia melihat lencana di tangan Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Diakon Han, mengeluarkan lencana tingkat bukanlah lelucon. Apakah Anda yakin tidak ada yang salah dengan tes itu?" Ekspresi Hanli tenggelam setelah mendengar kata-katanya. Dia menuntut, "Apakah Anda ragu bahwa saya yang lama telah merusaknya?" Wanita tua berpakaian abu-abu itu buru-buru tersenyum saat melihat wajah Hanli yang cekung. "Bagaimana saya berani? Namun, hanya saja saya merasa sulit bahwa klan Ye, yang telah menurun sedemikian rupa, akan mampu menghasilkan alkemis tingkat 7 yang begitu muda." Wanita berpakaian putih di samping wanita tua berpakaian abu-abu juga perlahan pulih. Matanya rumit dan aneh saat dia melirik Xiaoyan. Penghinaannya sudah benar-benar menghilang pada saat ini. Meskipun dia berada di tingkat kelas 6 tinggi, dia dengan jelas mengerti seperti apa kesenjangan besar antara dia dan seorang alkemis tingkat 7. Selain itu, Xiaoyan ini adalah seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Di bawah lencana alkemis kelas menengah tingkat 7 ini, semua harga dirinya bahkan tidak layak disebut seseorang yang mereka ejek sejak awal menerima hasil tes yang jauh melampaui mereka. Ini setara dengan memberi mereka semua tamparan keras ke wajah mereka, menyebabkan mereka merasakan sakit yang berapi-api. Apa yang bisa dibanggakan? Dia hanya seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Saya tidak percaya dia bisa menyelamatkan klan Ye Anda. Wanita tua berpakaian abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek setelah melihat senyum di wajah Ye Zong. Namun, dia tidak merasakan kata-katanya mengandung asam yang sangat padat. "Ayo pergi."
Wanita tua berpakaian abu-abu itu tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi setelah berubah menjadi pucat oleh lencana kelas menengah tingkat 7. Dia menjerit dingin, berbalik, dan pergi. Tunggu, wanita tua berpakaian abu-abu itu baru saja berbalik ketika sebuah suara samar tiba-tiba terdengar. Langkahnya terhenti saat dia berbalik. Matanya berisi senyum dingin saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, "Brat, apakah kamu berniat untuk melihat aku yang lama keluar? Kamu baru saja mengatakan bahwa aku sampah, kan?" Sedikit senyum hadir di wajah Xiao Yan saat dia melihat wanita tua berpakaian abu-abu itu. Dia dengan lembut bertanya. Wanita tua berpakaian abu-abu itu menyipitkan matanya. Rasa dingin melintas di antara mereka ketika dia berkata, "Anak muda, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak mengizinkan orang lain mengatakan apapun tentang kamu." Sepertinya ajaran klan Ye memang menjadi semakin buruk. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Kakinya dengan lembut melangkah maju dan suara guntur yang teredam muncul. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dalam proses. Wajah wanita tua itu berubah saat tubuh Xiao Yan menghilang. Dia membalik lengan bajunya dan dou qi yang agung keluar dari tubuhnya. Matanya yang gelap dan pekat menyapu sekelilingnya. Bang! Suara angin yang deras dan dalam terdengar dari belakang wanita tua berpakaian abu-abu tepat saat tubuhnya ditarik ke belakang. Wajahnya menjadi dingin saat dia berbalik dan melemparkan pukulan ke depan. Sebuah kekuatan besar dan kuat bertahan di atas tinjunya, menyebabkan gelombang riak terbentuk di ruang angkasa. Tinju dari wanita tua berpakaian abu-abu baru saja dibuang ketika ruang di depannya berfluktuasi. Pukulan sederhana menembus ruang dan dengan kejam bertabrakan dengan tinjunya. Bang! Riak angin yang kuat melonjak ketika kedua tinju bertabrakan, mengguncang kelompok wanita tua berpakaian abu-abu itu sampai mereka buru-buru mundur. Guru! Wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu menjadi pucat hampir seketika setelah kedua tinju itu bertabrakan. Shock muncul di wajahnya. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya terbang mundur dan akhirnya bertabrakan dengan dinding. Dengan pengecualian Ye Zong, semua orang di ruangan itu menunjukkan wajah tercengang saat melihat wanita tua berpakaian abu-abu itu memuntahkan darah dalam kekalahan dalam pertukaran pertama, terutama untuk 3 anggota klan Bai lainnya. Mereka jelas memahami kekuatan wanita tua berpakaian abu-abu ini. Dia memiliki kekuatan dozong, namun dia bahkan tidak mampu memblokir satu pukulan dari Xiao Yan. Mereka bertiga saling bertukar pandang. Wanita berpakaian putih di antara mereka sangat terkejut sehingga wajahnya memucat. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan wanita tua berwajah pucat, berpakaian abu-abu. Matanya dengan acuh tak acuh meliriknya saat sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan sedingin es. "Kamu pikir kamu siapa? Anda berani mengucapkan kata sampah di depan saya?" Bab 1134, Pameran Dagang Alkemis. Semua orang di ruang pemeriksaan memandang wanita tua berpakaian abu-abu yang bahkan tidak mampu bertahan untuk satu pertukaran melawan Xiao Yan. Beberapa keringat dingin muncul di dahi mereka. Xiao Yan telah menyerang tiba-tiba, dan dia tidak menahan diri karena status pihak lain. Dia bisa dianggap kejam. Wajah Han Li juga sedikit terpana. Dia hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sesaat kemudian sebelum melirik Xiao Yan. Orang ini tidak selembut kelihatannya ketika dia menjadi kejam. "Diakon Han, saya minta maaf untuk bertarung di tempat ini." Mata Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik wanita tua berpakaian abu-abu yang telah roboh di tanah. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Han Li. Senyum hangat dari sebelumnya sekali lagi muncul di wajahnya saat dia berbicara meminta maaf. Ketika semua orang melihat senyum ini sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani mengancamnya sebagai domba kecil yang bisa mereka olok-olok secara acak. Ini terutama berlaku untuk ketiga anggota klan Bai. Mereka mundur beberapa langkah dengan hati-hati, takut Xiao Yan tiba-tiba menyerang mereka.
Bahkan wanita tua berpakaian abu-abu itu tidak cocok untuk Xiaoyan, apalagi beberapa dari mereka. Han Li menghela nafas. Sesaat kemudian, dia hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, dia dapat dianggap telah menuai apa yang dia tabur sehubungan dengan masalah ini. Namun, serangan Anda sedikit terlalu tanpa ampun. Lupakan saja, Bai Wei, bawa orang-orangmu dan pergi. Wanita berpakaian putih dan dingin itu mengatupkan gigi peraknya setelah mendengar ini. Matanya sedikit ketakutan saat dia melirik Xiaoyan. Dia memimpin 2 anggota klan Bai lainnya. Mereka mengangkat wanita tua berpakaian abu-abu yang terbaring tak sadarkan diri di tanah setelah memuntahkan darah. Setelah itu, mereka meninggalkan ruang pemeriksaan ini dengan cara yang agak menyedihkan. 3 orang dari klan Kui di sampingnya juga tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Mata mereka melirik Xiaoyan dengan alarm dan ketidakpastian sebelum mereka mundur. Kamu anak kecil, kamu benar-benar menyerang sesukamu. Meskipun saya merasa sangat segar di hati saya, klan Bai pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti di masa depan. Ye Zong tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya setelah melihat yang lain pergi dengan putus asa. Xiaoyan tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Jika klan Bai ingin mencari masalah denganku, aku hanya perlu menemani mereka. Sepertinya klan Ye sangat percaya diri untuk lulus ujian kali ini. Ye Zong, selamat. Han Li perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Ye Zong, dan mengucapkan selamat sambil tersenyum. Aku akan meminjam kata-kata keberuntunganmu. Namun, dengan hal ini terjadi, klan Bai mungkin benar-benar mengirimkan seorang ahli ketika ujian dari 5 klan besar dimulai. Niat mereka adalah untuk memaksa klan Ye kita keluar dari posisi 3 besar. Ye Zong tertawa getir. Ya, ada kemungkinan ini klan Bai telah lama tidak menyukai klan YMU. Mereka pasti tidak akan menahan diri jika mereka dapat menambahkan penghinaan pada cedera. Han Li juga sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia berkata, dari apa yang saya sadari, orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Bai adalah seorang pemuda bernama Bai Ying. Orang ini bahkan belum berusia 20 tahun tetapi dia telah mencapai tingkat kelas menengah 7. Selain itu, dia tetap di level ini selama 3 tahun. Jika klan Bai mengirimnya, kemungkinan klan YMU akan kesulitan untuk masuk 3 besar. Bai Ying. Aku pernah mendengar tentang orang ini. Dia dapat dianggap sebagai seseorang yang memiliki banyak bakat dalam penyempurnaan obat. Bahkan Cao Dan dari klan Cao jauh lebih miskin darinya. Ekspresi Ye Zong sedikit serius. Jika klan Bai ini benar-benar akan mengirim Bai Ying, situasinya akan sedikit tidak terduga. Selain klan Ye, 4 klan besar lainnya di antara 5 klan besar semuanya luar biasa. Mereka tidak kekurangan bakat yang sebanding dengan Cao Dan dalam hal penyempurnaan pil. Orang-orang ini memiliki reputasi yang hebat bahkan ketika ditempatkan di dalam wilayah pil. Meskipun klan Ye mendapat bantuan Xiaoyan kali ini, itu masih bukan hal yang mudah untuk mendapatkan posisi 3 besar. Masalah hari ini benar-benar menyinggung klan Bai. Selain itu, mereka telah menyinggung klan Cao beberapa waktu sebelumnya. Oleh karena itu, kedua klan ini pasti akan mengirimkan beberapa pesaing yang merepotkan untuk menghalangi klan Ye. Adapun klan Dan, klan ini mungkin tidak menonjolkan diri, tetapi mereka selalu bergantian antara posisi teratas atau kedua di setiap ujian. Namun, tidak ada yang pernah melihat mereka jatuh ke tempat ketiga. Oleh karena itu, klan Dan ini juga akan menjadi pesaing tersembunyi. Dengan demikian, 3 tempat teratas pada dasarnya ditempati oleh klan Cao, klan Dan, dan klan Bai. Tidak mudah bagi klan Ye untuk masuk. Lupakan. Tidak perlu membentuk sakit kepala seperti itu. Karena semuanya sudah berkembang sedemikian rupa, kita hanya bisa menyerahkan semuanya pada takdir. Han Li menghibur ketika dia melihat penampilan Ye Zong yang kesal.
Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan saat dia tertawa. Selain itu, pembantu yang telah diundang klan Ye Anda kali ini juga bukan orang biasa. Dia bahkan mungkin sebanding dengan para jenius ini dari 3 klan. Ye Zong hanya tersenyum setelah mendengar ini. Dia menghela nafas, saat ini, aku hanya bisa menaruh semua harapanku padanya. Kelangsungan hidup klan Ye akan ditentukan oleh tes ini. Xiao Yan dan Ye Zong mengucapkan selamat tinggal kepada Han Li setelah tinggal di menara cabang selama beberapa waktu. Keduanya secara acak menjelajahi wilayah luar kota Pil Suci. Dengan Pil Gathering yang mendekat, kerumunan Holy Pil City juga menjadi menakutkan. Apakah itu siang atau bahkan malam, seluruh kota sangat bising sehingga bisa mengguncang langit. Terlebih lagi, dengan meningkatnya lalu lintas manusia, semua jenis orang secara alami akan bercampur di antara mereka. Beberapa barang aneh juga mulai menyebar melalui tempat ini. Tidak ada kekurangan harta karun asli di antara mereka. Tentu saja, ini hanya terjadi jika penglihatan seseorang cukup baik. Ye Zong akhirnya menghentikan Xiao Yan yang ingin terus berkeliaran ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap. Lupakan. Jika Anda ingin mencari harta karun, pameran dagang alkemis yang akan diadakan lusa akan benar-benar membuka mata Anda. Hal-hal di sana kebanyakan luar biasa. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin bisa mendapatkan harta tak terduga. Xiao Yan tanpa daya mengangguk setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Saat itu, dia secara acak memperoleh Sky Firetri misterius canggih dari pameran dagang. Sayangnya, sepertinya dia saat ini tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Ye Zong memimpin mereka berdua keluar dari area perdagangan setelah melihat Xiao Yan menarik pikirannya. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke klan Ye. Malam berangsur-angsur menyebar di langit dan sekali lagi menutupi kota Pil Suci. Bintang-bintang terang menerangi langit kosong di atas. Mereka berkedip satu demi satu, menyebabkan langit tampak cemerlang. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di halaman yang tenang. Tubuhnya seperti patung saat dia berdiri di bawah langit berbintang yang luas tanpa henti. Dari penampilan es yang muncul di rambutnya, sepertinya dia sudah berdiri di tempat itu cukup lama. Berdiri pahit ini berlanjut selama 1 jam atau lebih sebelum Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Alisnya menyatu. Saya tidak dapat memasuki kondisi dari tadi malam kali ini. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kesempatan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia telah berpikir bahwa jika dia bisa memasuki kondisi itu beberapa kali lagi, dia akan dapat meningkatkan kepadatan aura spiritual di dalam jiwanya, dan jiwanya mungkin dapat maju ke apa yang disebut keadaan jiwa di beberapa titik. Pada waktunya. Pada saat itu, menyempurnakan pil obat tingkat 7 tingkat tinggi tidak akan lagi menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia bahkan mungkin bisa menantang pil obat tingkat 8. Pada saat itu, Xiao Yan akan memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di atas semua orang bahkan di Pil Gathering. Namun, pemikiran semacam ini terlalu berkabut. Kondisi dari tadi malam adalah salah satu yang bisa dia temui tetapi tidak diinginkan. Tidak peduli bagaimana Xiao Yan menenangkan hatinya, langit berbintang muncul seperti di tempat lain, menjadi biasa. Sepertinya aku harus pergi dan melihat apa yang disebut pameran dagang alkemis lusa. Akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan sesuatu untuk melatih jiwaku di sana. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan akhirnya menyerah pada usaha sia-sia ini. Dia tertawa pahit, berbalik, dan memasuki kamarnya. Karena dia sudah berencana untuk berpartisipasi dalam pameran dagang alkemis, dia perlu menyiapkan beberapa hal yang dapat menarik orang lain. Kalau tidak, bahkan jika barang orang lain menarik perhatiannya, kemungkinan dia harus diam-diam menyerah jika dia tidak dapat mengambil sesuatu yang membuat pihak lain puas. Xiao Yan benar-benar mengunci dirinya di dalam kamarnya pada hari berikutnya. Dokter peri kecil dan yang lainnya tidak mengganggunya. Bagaimanapun,
Dengan melihat udara panas yang menyebar dari kamarnya, mereka semua bisa menebak bahwa Xiaoyan mungkin sedang memperbaiki sesuatu lagi. Xiaoyan bersembunyi di kamarnya dan memperbaiki diri selama 1 hari 1 malam. Hanya ketika sinar pertama matahari pagi menembus kegelapan dan menembus halaman kecil ini keesokan paginya, pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Xiaoyan berjalan keluar dari ruangan. Dia menghirup udara segar dengan keras. Sudut mulutnya membentuk senyuman saat dia menggosok cincin penyimpanannya. Meskipun dia sedikit terdesak waktu, beruntung dia masih memiliki beberapa toko yang tersisa dari sebelumnya. Dalam cara berbicara, dia bisa dianggap sebagai orang yang cukup kaya. Ye Zong, dokter peri kecil, Tianhuo Zunze, dan Xin Lan sudah berdiri di luar ketika Xiaoyan meninggalkan kamarnya dan memasuki halaman. Mereka semua menatapnya dengan senyuman. Hehe, apakah kamu siap? Ye Zong tanpa sadar tertawa saat melihat sikap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi dan lihat betapa hebatnya pameran dagang alkemis kota pil suci ini." Setelah mengatakan ini, Xiaoyan dengan cepat berjalan keluar dari halaman. Setelah itu, dia berjalan ke arah pameran dagang alkemis yang Ye Zong sebutkan 2 hari lalu. Dokter peri kecil dan yang lainnya menyeringai di belakangnya dan mengikuti di belakang dengan kecepatan tetap. Mereka juga agak tertarik dengan apa yang disebut pameran dagang alkemis ini. Bab 1135, Buah Iblis Esensi Darah. Pameran perdagangan alkemis kota pil suci memiliki reputasi besar di wilayah ini. Pameran dagang ini tidak semrawut dan berantakan seperti pameran dagang lainnya. Jika seseorang harus memberi peringkat pada berbagai pameran dagang, kelompok pameran dagang yang dipimpin Xiaoyan kali ini dapat dianggap sebagai pameran kelas atas. Itu jauh berbeda dari pameran dagang kecil yang pernah dikunjungi. Lokasi pameran dagang ini berada di wilayah luar kota pil suci. Namun, lokasinya tidak buruk. Itu di persimpangan antara wilayah luar dan dalam. Ada desas-desus bahwa pameran dagang ini didukung oleh Pil Tower dan merupakan alasan mengapa itu berkembang menjadi urusan yang begitu besar. Justru karena alasan inilah pembunuhan dan perampokan saat menukar barang-barang di dalam pameran dagang jarang terjadi. Lagi pula, tidak ada yang bisa lolos dari kejaran Pil Tower di dalam Pil Region ini. Pameran dagang alkemis. Xiaoyan berdiri di depan sebuah bangunan yang menempati ruang yang luas saat dia melihat plakat kayu berwarna hijau pucat. Kata-kata Flying Dragon Dancing Phoenix tertulis di atasnya. Dia tanpa sadar menyeka keringat dingin. Pameran dagang ini dikenal dengan nama. Saat ini, bagian depan pameran dagang ini dipenuhi orang. Aliran manusia seperti air banjir ketika orang-orang bergerak ke sana kemari. Tak terhitung banyaknya orang berjubah alkemis yang berhasil melewati para penjaga yang terletak di pintu masuk pameran dagang di depan banyak tatapan iri. Mereka kemudian masuk ke dalam gedung. Apakah ini tempatnya? Xiaoyan melihat pameran perdagangan besar. Dia menoleh dan meminta Ye Zong ke sisinya. Betul sekali. Ye Zong menyeringai dan mengangguk. Dia segera mengenang kenangan indah. Sudah bertahun-tahun sejak saya berada di sini. Itu telah berubah sedikit. Xiaoyan tersenyum setelah memastikan targetnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu depan pameran dagang. Ketika penjaga yang dingin dan berpenampilan tegas hendak menghentikannya, Xiaoyan mengambil lencana alkemis tingkat 7 yang baru saja diperolehnya dari tes sehari sebelumnya dari cincin penyimpanannya. Dia dengan lembut menempelkannya di dadanya. Penjaga yang tampak tegas perlahan mundur selangkah setelah melihat lencana di dada Xiaoyan. Setelah itu, mereka membungkuk padanya. Menurut aturan pameran dagang alkemis ini, alkemis tingkat 7 ke atas diizinkan untuk membawa beberapa teman. Oleh karena itu, Xin Lan dan yang lainnya tidak dihentikan. Sebaliknya, mereka diizinkan mengikuti Xiaoyan melalui pintu depan yang luas. Ada jalan setapak yang luas dan sejuk di balik pintu besar itu.
kelompok Xiao Yan telah berhasil tiba. Setelah itu, suara mendidih tiba-tiba menerkam ke arah mereka, masuk ke telinga mereka. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya saat dia berdiri di pintu keluar jalan. Aula yang sangat luas muncul di depannya. Banyak platform batu yang teratur hadir di dalam aula besar, tampak seperti pedagang kaki lima. Ada beberapa orang yang tampaknya adalah pedagang yang duduk di belakang platform batu. Mereka tampak malas dan tidak seperti pebisnis sama sekali. Tentu saja, mereka bukan pengusaha. Kerumunan di dalam aula besar itu menakutkan. Selain itu, kebanyakan dari mereka mengenakan jubah alkemis. Jelas, mereka adalah alkemis. Cukup banyak alkemis yang berenang melalui aula yang luas ini. Kadang-kadang, mereka akan berhenti sejenak dan mengamati dengan cermat beberapa barang yang telah diletakkan di atas platform batu. Jika ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, mereka akan berhenti dan mulai mendiskusikan persyaratan pertukaran dengan vendor. Haha, pameran dagang alkemis ini juga dibagi menjadi beberapa wilayah dengan tingkatan yang berbeda. Ini hanyalah wilayah kelas 3. Wilayah kelas 2 berada di lantai 2 sedangkan wilayah kelas 1 adalah salah satu lantai atas. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki area di atas. Yezhong tertawa di belakang Xiao Yan. Seseorang harus mencapai tingkat alkemis tingkat 6 untuk memasuki lantai 2 sementara seseorang harus, setidaknya, mencapai tingkat ke-7 atau menjadi kelas Douzun untuk memasuki lantai 3. Xiao Yan perlahan mengangguk dan tersenyum sambil berkata, "Mari kita melihat-lihat dan melihat apakah kita dapat menemukan sesuatu yang baik." Setelah berbicara, Xiao Yan memimpin dan berjalan ke aula besar dengan penuh minat. Setelah itu, matanya mulai menyapu para pedagang di sekitarnya dengan maksud untuk menemukan barang-barang yang dia butuhkan. Ye Zhong hanya bisa mengangguk tak berdaya saat melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Beberapa dari mereka mengikuti di belakangnya. Berkeliaran di sekitar aula besar yang penuh sesak ini menghabiskan banyak waktu. Xiao Yan hanya melihat 20 lebih vendor ketika 1 jam telah berlalu. Apa yang benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun kualitas barang di sini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa pameran dagang, itu belum mencapai titik di mana dia tertarik. Hal-hal di tempat ini telah disaring dengan ketat. Selain itu, orang-orang ini adalah semua orang dengan mata yang luar biasa tajam. Ini bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan harta yang orang lain tidak temukan dari tangan orang-orang ini. Ye Zhong di belakang Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan setelah Xiao Yan secara bertahap menjadi kecewa. Jika kamu benar-benar ingin mencari harta karun, kamu harus menuju ke lantai 2 atau 3. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar ini. Dia bergumam, kamu seharusnya mengatakan itu sebelumnya. Bagaimana saya bisa mengganggu Anda ketika Anda begitu bersemangat? Ayo pergi. Pertama-tama kita akan menuju ke lantai 2. Ye Zhong menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menunjuk ke arah yang menuju ke lantai 2. Xiao Yan mengangguk dan mengikuti. Dengan kualifikasi kelompok Xiao Yan, tentu saja tidak masalah bagi mereka untuk menuju ke lantai 2. Meskipun sedikit tegang sehubungan dengan Xinlan, para penjaga ragu-ragu sejenak, tetapi setelah mereka melihat lencana kelas menengah tingkat 7 di dada Xiao Yan, mereka membiarkan semua orang lewat. Kebisingan berkurang secara signifikan setelah mereka sampai di lantai 2. Ukuran lantai 2 juga cukup besar. Kristal terang menutupi lantai, memberikan permukaan yang halus seperti cermin. Itu menyebabkan seseorang merasa sedikit terpesona melihatnya. Cukup banyak platform kristal hadir di lantai kristal. Orang dapat mengatakan bahwa benda-benda di platform kristal ini memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada yang ada di bawahnya dengan pandangan dari jauh. Jumlah orang di lantai 2 jauh lebih sedikit daripada lantai di bawahnya. Selain itu, tingkatan mereka juga jauh lebih baik.
Mereka semua diam-diam melihat barang-barang yang menarik perhatian mereka sebelum dengan lembut mendiskusikan pembayaran dengan vendor. Mata Xiao Yan perlahan menyapu platform kristal ini. Itu lama kemudian sebelum dia akhirnya berhenti berjalan. Matanya berhenti pada kotak batu giok di platform di depannya. Buah oval berwarna merah darah tergeletak di dalam kotak giok. Aura darah merembes darinya, menyebabkannya memancarkan gelombang kekuatan hidup. Buah iblis esensi darah adalah bahan obat yang sangat langka, buah iblis yang menyerap darah esensi. Buah ini bersembunyi di bawah tanah dan menyerap kekuatan hidup dalam darah esensi sebelum akhirnya berubah menjadi bentuk buah. Buah iblis esensi darah adalah bahan utama dalam menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang. Pil sekering darah penumbuh tulang ini adalah pil obat yang ingin disempurnakan oleh Xiao Yan di pil gathering ini, puncak tingkat ke-7. Itu bahkan bisa melangkah ke tingkat ke-8. Pil sekering darah penumbuh tulang ini sangat sulit untuk disempurnakan. Selain itu, bahan obat yang dibutuhkan sangat langka. Peluang seseorang berhasil memperbaikinya sangat rendah. Jika Xiao Yan tidak kebetulan pada beberapa pertemuan beruntung baru-baru ini, secara bertahap mengisi jiwanya dengan ki spiritual dan membiarkannya merasakan penyempurnaan pilnya menjadi lebih halus, dia tidak akan berniat untuk memperbaiki pil peleburan darah pertumbuhan tulang ini. Lagi pula, pil obat ini memang terlalu sulit untuk dibuat. Tentu saja, ini mungkin sulit, tetapi pil sekering darah penumbuh tulang ini adalah pil obat yang dibutuhkan Xiao Yan agar berhasil disempurnakan. Dia perlu memperbaikinya karena Yao Lao. Ketika dia menyelamatkan Yao Lao di masa depan, dia harus menyelesaikan masalah tubuhnya. Memurnikan tubuh akan membutuhkan pil sekering darah tumbuh tulang. Yao Lao bukanlah Tian Huo Zunze. Xiao Yan akan mengerahkan semua upayanya dengan segala cara untuk memperbaiki tubuhnya. Hanya pil sekering darah penumbuh tulang yang memungkinkan tubuh menjadi sempurna. Memurnikan pil sekering darah pertumbuhan tulang akan membutuhkan 3 bahan utama. Mereka adalah buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Ketiga jenis bahan ini perlu disiapkan semua. Sampai sekarang, Xiao Yan hanya menemukan buah iblis esensi darah di depannya. Dia belum mendapatkan 2 bahan lainnya. Bahan obat langka seperti itu adalah hal-hal yang bahkan klan Ye tidak memilikinya. Mata Xiao Yan menyapu buah merah darah di dalam kotak giok, aura berdarah meresapinya. Segera, matanya beralih ke penjual di belakang platform batu. Dia adalah seorang tetua berjubah merah. Lencana tingkat 6 ada di dada sesepuh ini. Keke, tuan ini, apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Hati lelaki tua berjubah merah itu tercengang saat melihat lencana di dada Xiao Yan. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan senyum hormat. Bagaimana kamu ingin menukar barang ini? Xiao Yan tidak menunda lagi. Dia menunjuk ke buah iblis esensi darah dan bertanya sambil tersenyum. Keke, ini buah iblis esensi darah. Pria tua berjubah merah ini dengan jelas memahami barang yang akan dia jual. Ia berhasil mengungkap asal-usulnya. Orang-orang yang bisa menjual barang di sini memiliki penglihatan yang tidak lebih lemah dari Xiao Yan. Sepertinya Tuan harus menyadari kelangkaan buah iblis esensi darah ini. Satu akan gunakan saat menyempurnakan beberapa pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Pria tua berjubah merah itu tersenyum. Dia membelai janggutnya dan berkata, aku yang lama ingin menggunakan buah iblis esensi darah ini untuk ditukar dengan formula obat kelas menengah tingkat 7 yang belum pernah aku praktikkan sebelumnya. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia samar-samar tertawa, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Buah iblis esensi darah ini mungkin memang langka, tetapi formula obat kelas menengah tingkat 7 adalah barang yang tak ternilai harganya. Siapa yang akan mengambilnya dan menukarnya denganmu? Meskipun Xiao Yan memiliki banyak formula obat tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh Yao Lao, itu tidak berarti dia bisa tanpa rasa takut dan secara acak menghabiskannya. Buah iblis esensi darah memang berharga,
tetapi jauh dari mampu menandingi formula obat kelas menengah tingkat 7. Selain itu, formula obat ini harus menjadi salah satu yang belum pernah dipraktikkan pihak lain. Mata lelaki tua berjubah merah itu sedikit malu. Dia tahu dia meminta terlalu banyak. Namun, dia menolak untuk mundur. Bagaimanapun, dia sadar bahwa buah iblis esensi darah adalah barang paling berharga dan paling berharga di antara benda-benda di depannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat pria tua berjubah merah itu menolak untuk menurunkan harganya. Dia berbalik dan menginstruksikan Xin Lan, pertama-tama kita akan menuju ke lantai atas dan melihat-lihat. Anda tidak bisa menuju ke sana, jadi Anda harus tetap di sini. Temukan tempat dan katakan bahwa Anda ingin membeli buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Kondisi untuk membelinya adalah pil obat kelas menengah tingkat 7 yang sepenuhnya disempurnakan. Xin Lan mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Setelah menugaskan tugas ini padanya, Xiao Yan menoleh ke pria tua berjubah merah itu sambil berkata dengan lemah. Ini adalah harga yang akan saya tetapkan untuk ditukar dengan buah iblis esensi darah. Terserah Anda apakah Anda ingin menukarnya. Jika kamu sudah memikirkannya, kamu bisa pergi dan mencarinya. Xiao Yan mengabaikan ekspresi cemberut pria tua berjubah merah itu setelah berbicara. Dia berbalik dan berjalan ke lantai atas. Pil obat kelas menengah tingkat 7 dengan imbalan bahan obat. Ini adalah harga yang cukup bagus. Xiao Yan terlalu malas untuk mengatakan kata-kata yang tidak perlu lagi kepada orang tua ini jika dia tidak menerima tawaran ini.